azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anda? Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya itu. Berarti mereka itu membantu Mbak Lawi berbuat maksiat. Buatan. Iya, ini Aidit itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidit bahwa mereka adalah marga Mbak Lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidit yang masuk komunis juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masjid Bisa dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman ini dalam ceramahnya menyinggung salah satu oknum Habib yang pernah marah-marah kepada santrinya, yang mana itu Nabi Muhammad itu kakek lu apa kakek gue gitu ya, dan dibahaslah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Yuk seperti apa tanya jawab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan para muhibbin ini, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kita harus ngomongin orang nih, ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube, maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja. Kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi, jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat, kenapa yang tobat? Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu.
karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kayaknya diam-diam aja nggak tahu sejarah dia. Ya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3, 1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia, bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya, pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh, kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutakbaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebutin sumbernya yang berkaitan dengan asal balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5, tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubed ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi, benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubed ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran.
Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda, sumbernya tuh harus sama dan harus ittisal karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubed. Abad yang kelima tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubed. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubed? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu. Ya, satu lagi. Mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Ba'alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya apa? empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Karena saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Yang maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana ngeten? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'alwi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'alwi berbuat maksiat. Boten. Iya, ini apa hukum balik bebaliknya? Maksudnya orang dari yang hari pertanggungjawaban ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngaten loh. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungan jawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'alwi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'alwi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada. Mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'alwi? Atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'alwi terus ikut ke Ba'alwi sampai sekarang? Suwun. Ya. Kalau Ba'alwi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Asgab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'alwi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bilqais itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada, contohnya Basyaiban yang Al-Idrisi, seperti Sayyid Julfikar, itu keturunan Nabi asli.
Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Termasuk bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, mustahil itu. Kalau Al-Aidid itu Al-Aidid itu Ba'lawi. Ya, DN Aidid itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidid bahwa mereka adalah marga Ba'lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidid yang masuk komunis juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al-Hasani, terus tapi yang mengisbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana? Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'alwi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku dzurriyyat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al-Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Yang jalur Al-Hasani tetap membela Ba'alwi. Seharusnya kan dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini Sayyid, kan gitu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi, kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Naqobah Ansab Auliautis. Itu sulit, harus pengkajian. Makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya. Ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter memvalidasi daripada laporan kepada Naqobah Ansab Auliautis gitu. Dalam sebutan habaib atau Ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang? Ya kalau jelas dia bukan Ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan Ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau Ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya? Salah sendiri. Nggih pun aten matur suwun sangat. Nggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Naat Naqobah Ansab Auliautis untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah sahih, ya disahihkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Naat atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Mempercayai amaliyah Ba'alawi, sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para wali songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau wali songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya yang nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau wali songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah
Kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dari silsilah nasad sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah, nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo. Tadi dari Semarang, Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Para itu Habib kata itu Gus yang Ihsan punya tadi. santri, mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini nama betul. Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama betul. Oh, mereka itu tinggal nompo dadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Mubtada, Khobar, Amsilato, Tasrifiyah dan lain-lain ku sapa sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok ora sadar-sadar? Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari. Yang gundul, kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu, baca coba. Itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan itu faidah-faidah, ada sin, faidah-faidah, ada hamzah apa, gimana mana konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang gak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh. Membatalkan kewalian yang diakui oleh Ba'alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sohih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama ibaratnya pakai laulal fuqaha'u auliya'an lillahi makanatil auliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad, itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu.
Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu mau sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naruh santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu. Bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya, kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya nggak, bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji di musola-musola kita, yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri, ngasih amplop kagak. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, ini apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya. Udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu paling setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak
suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri. Tapi 2023 ini terpaksa, karena kita membuka tentang nasab ba'alu yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela, karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Kebetulan juga saya punya badal 18 badal. Kalau saya nggak ngaji, badal pertama gantiin, badal pertama nggak ada, badal kedua sampai 18 badal saya itu, yang saya sudah kader untuk menggantikan saya apabila saya sedang tidak ngajar ngaji. Jadi di video kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyinggung tentang oknum Habib yang pernah mengatakan Nabi Muhammad itu kakek lu apa kakek anak gitu ya, kakek lu apa kakek anak, kakek lu apa kakek anak, itu jemaah itu katanya keluarga gue, ada keluarga gue gitu ya. Jadi seperti itu yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga menyinggung dari pertanyaan-pertanyaan itu ya, dijawablah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwasanya Aidit itu setelah ditanya marganya Ba'alawi gitu ya. Jadi Aidit yang mana? Aidit itu anak seorang keturunan PKI ya, kalau nggak salah seperti itu. Di situ menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dia mengaku bahwasanya dia bermarga Ba'alawi. Ya bisa jadi ya, kalau marga Ba'alawi bisa jadi dia itu keturunan masih golongannya para kabit-kabit ini ya teman-teman. Jadi para kabit-kabit ini masih ada kaitannya dengan si Aidit yang mana dibahas di video kali ini oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi ya saya nggak tahu persis, karena hanya mendengar dari situ. Cerita lengkapnya saya juga tidak mengerti bahwa apakah Aid itu benar-benar dari marga Ba'alawi atau bukan, wallahu a'lam. Jadi bisa teman-teman bisa berkomentar nanti ya yang mengetahui tentang si Aidit ini yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi kalau seandainya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak tahu kebenarannya, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu ceritanya, tidak mungkinlah menerangkan di publik ya, dan tidak mungkin menerangkan di publik karena berbahaya sekali. Mungkin sudah mengetahui dan tahu ceritanya, dan mungkin ada yang sudah bertemu dengan si Aidit ini dan bertanya, ya mengaku bahwasanya marganya adalah marga Ba'alawi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf seperti biasa apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Dan buat teman-teman, apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran Anda sangat berharga bagi saya teman-teman ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.